Sekarang kan orang itu oyak-oyakan sama malaikat Israel gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Yang tahu Pak. Iya, nggak tahu gitu. Tetapi secara logika, ketika kita bicara haji selagi muda adalah bicara plan kita untuk memprioritaskan Niat Pak. niat, mencantolkan satu kaki kita paling tidak di Arafah. Masalah cara Allah yang genepi. Oh, iya. Yang penting otak dan hati niat kita sudah nyantol ke sana, maka bersegera itu jadi prioritas. Sebenarnya cara milih biro travel umroh yang baik, yang terpercaya, yang amanah itu seperti apa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat TrikTalk. Alhamdulillah ya, sudah lama kita hampir lebih dari 1 tahun Pak kita ketemu. Ini kita ketemu lagi di tahun 2024 dengan tamu yang alhamdulillah sangat istimewa ini. Pak Duri, selamat pagi. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini jarang-jarang karena beliau kadang-kadang suka liburannya suka ke luar negeri ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ada Ustadz Duri di sini. Jadi saya manggilnya Ustadz, Mas, Pak atau Om ini. Iya, dipersilakan aja. Enaknya yang enak Mas aja kali ya. Mas Ustadz Duri. ini keduren ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kesempatan kali ini kita kedatangan Ustadz Duri. Beliau ini adalah salah satu dari Biro Umroh atau PPU dari PT Fresnel Kreasindo Perkasa Pak ya? Yap, betul. PT Fresnel salah satu biro umroh yang ada di Yogyakarta. Jadi tadi udah ada sedikit bocoran ya bahwa Ustadz Duri adalah di biro umroh. Dari harusnya teman-teman untuk pagi ini atau untuk kesempatan ini, jadi kita akan banyak membahas tentang umroh ini Pak. Nah, pas sama suasana sudah adem-adem. Kalau umroh itu kan hati rasanya sejuk sekali. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ustadz Duri, jadi ini kebetulan Trik ini juga kan salah satu lembaga sertifikasi untuk umroh. Ya. Kita banyak ketemu kolega-kolega karena lokasi kebetulan di Jogja. Ya. Kalau Ustadz Duri atau Pak Duri ini kan di PT Fresnel, tapi teman-teman ini banyak sekali yang kenal, oh Rihal seperti itu. Bedanya apa sih Pak Fresnel sama Rihal? Oke, ya baik, terima kasih Mas Zaki. Baik, sahabat TrikTalk sekalian, ya. Jadi Fresnel Kreasindo Perkasa ini alhamdulillah mendapatkan lehal izin itu di tahun 2018. Dan secara histori ya 2016 kita menggunakan brand Rihal. Ya. Dan Rihal ini secara otonom, secara organik memang sesungguhnya bagian dari Fresnel. Ya, jadi sehingga ketika ditanya apa hubungannya Rihal dengan Fresnel, itu sesungguhnya saudaraan. Sama persis saudaraan. Nah, memang ada runtutan sejarah ya yang memang pada saat awal kita berdiri, ini kan sesuai aturan kita harus memproses ya izin dan seterusnya. Kemenak Pak ya? Ya, di Kemenak betul. Dan awalan itulah membutuhkan waktu biasanya kan 3 tahun awal tuh, 3 tahun awal atau 2 tahun awal ya untuk memproses. Kemudian apa kita bisa mensiarkan umroh itu dengan bergabung atau kolaborasi atau konsorsium ya dengan konsorsium. Nah makanya ketika kita berproses itulah kita menggunakan Rihal sebagai brand ya, karena memang semangatnya adalah Rihal itu rezeki halal gitu sesungguhnya ya. Amin. Selain memang bahasa Rihal itu bahasa Arab yang secara umum maknawinya adalah perjalanan. Oh iya. Jadi Rihal, rihlah dan seterusnya. Perjalanan dan rezeki halal. Rezeki halal seperti itu. Jadi brandnya Rihal secara legal izin di Kemenak WU-nya adalah PT Fresnel tadi Pak. Betul. Nah, artinya sampai proses itulah sehingga kita memilih nama di 2 tahun setelahnya itu di tahun 2018 itulah maka kita
menggunakan nama PT baru, PT istilahnya PT baru yang kita daftarkan sesuai dengan prosedur yang ada, itu dengan Fresnel. Kenapa kita memilih itu? Tentunya kita pengen, ini kebanyakan teman-teman Biro Umroh Travel PPI itu kan nama-namanya itu kaitannya dengan semuanya dengan Baitullah ya rata-rata. Ya, Arab lah Pak, Arab bahasa Arab ya. semuanya. Makanya karena kita ini kebanyakan anak-anak muda ya, anak-anak muda yang gawangi, meski bergerak di bidang ini, kita pengen lebih familiar dengan telinga-telinga Indonesia kita, dengan semangat muda kita. Maka kita mengambil Fresnel. Fresh itu segar, and excellent. Gitu ya. Jadi baru fresh and excellent. Yes. Nah, juga ada semangat F itu refers to family. Iya, jadi makanya pondasi layanan kita sesungguhnya kepada nilai-nilai kekeluargaan. Iya. Itu intinya. Nah gitu Mas, jadi sejarahnya kira-kira begitu. Iya, karena emang umroh ini kan servis Pak ya, pelayanan. Betul, Kalau merasa kayak di keluarga atau di rumah sendiri kan pasti jamaah insya Allah nyaman pasti Pak ya. Betul. Ya. Okay. Kembali lagi Pak ke PT Fresnel atau Rihal ini. Ya. Jadi PT Fresnel ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang umroh Pak ya, biro umroh ya. Kalau orang kenalnya biro umroh, kalau PPU kan masih apa itu PPU? Tapi kalau biro biro umroh. Betul. Ada lagi nggak? Kalau nggak salah itu kaosnya malah tulisannya Haji Selagi Muda. Haji Selagi Muda. Ya, alhamdulillah. Gimana jasa-jasanya Pak? Silakan. Ya. Jadi kan ini terima kasih juga ya ke teman-teman Trix ya, karena Trix ini salah satu lembaga sertifikasi kan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan proses sertifikasi atau akreditasi terhadap biro umroh. Betul. Nah, jadi alhamdulillah selain umroh ya, kita secara produk itu juga sudah bisa melayani haji khusus. Haji khusus ya. Kalau di perizinan legal itu PIHK namanya ya. Jadi perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK. Dan ya ini terima kasih. Dan syaratnya untuk mengajukan izin haji khusus, penyelenggara izin haji khusus itu kan memang harus melalui sertifikasi. Setelah PPU disertifikasi, maka dengan syarat nilai tertentu harus mengajukan, baru bisa mengajukan ke izin haji khusus. Dan ini terima kasih, ya, Trik juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dan kami bersyukur mendapatkan apresiasi dengan nilai yang cukup baik. Nah, sehingga kita punya syarat tuh ngajuin jadi PHK. Ya, alhamdulillah. Makasih Mas Zaki ya. Tapi nilai baik itu satu bersyukur, yang kedua itu harus amanah juga. Betul. Hanya alhamdulillah, hanya amanah juga. Betul. Baik Pak, sebelum ke tagline Haji Selagi Muda ini, jadi tadi kan disebutkan bahwa salah satu jasanya dari Fresnel ini adalah haji khusus, ya kan? Betul. Mungkin teman-teman di rumah ini kan bedanya haji khusus sama haji reguler yang musim haji pemerintah berangkatin apa sih Pak sebenarnya? Iya. Yang paling mendasar. Oke, baik. Ini nanti ada hubungannya dengan kenapa kita punya tagline Haji Selagi Muda ya. Jadi Indonesia itu kan secara penduduk itu mayoritas Muslim dan termasuk yang terbesar ya di dunia. Dan kemudian karena jumlah penduduk Muslim besar berhubungan dengan ibadah haji yang sifatnya wajib, maka sudah sangat normal setiap Muslim itu punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Betul. Karena jumlahnya masyarakatnya banyak gitu kan, jutaan, sementara daya tampung di Mekah ya, di Baitullah dan di Madinah di Masjid Nabawi ketika meski ibadah fokus haji itu ada di Mekah, itu kan jumlahnya tetap terbatas ya. Betul. Antri Pak, sampai antri dan makanya itulah menghadirkan kuota haji setiap tahunnya bagi seluruh negara di dunia jumlahnya terbatas karena memang kapasitasnya terbatas. Dan Indonesia termasuk mendapatkan kuota yang memang kalau jumlah rata adalah 10%, ya 10% dari jumlah warga muslimnya. Jadi sekitar 250-an. Bisa setiap tahun itu bisa naik turun ya 250.000 ya, seperti itu. Nah itulah makanya kemudian karena jumlahnya terbatas, kemudian warga yang antusias daftar banyak, maka menghadirkan antrian yang lama, gitu kan. Nah, antrian yang lama ini
akhirnya juga ada kebijakan dari pemerintah untuk memastikan semuanya tidak lama, ada yang sedengan gitu ya. Sedengan. Ada yang sedengan. Tergantung daerahnya. Kemudian sedengan maksudnya ada slot kuota khusus. Nah, makanya ada slot kuota porsi haji reguler. Kemudian juga ada slot kuota haji khusus. Ada lagi yang tanpa antri namanya haji furoda. Oh iya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau nggak antri pakai haji furoda. Tapi sifatnya untung-untungan. Untung-untungan ya, Pak itu ya. karena visa furodanya itu ya ala kulli hal itu domain dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Jika pemohon visanya turun ya berangkat. Kalau enggak ya berarti tunda lagi. Berapa tahun biasanya Pak? Kalau furoda enggak antri ya. Kalau haji khususnya? Kalau haji khusus, nah jadi bedanya apa? Kalau furoda itu enggak punya nomor punggung istilahnya. Enggak punya nomor porsi. Karena memang langsung visa turun berangkat. Nah, kalau haji khusus sama haji reguler itu punya nomor punggung atau punya nomor porsi. Sehingga kalau yang furoda itu untung-untungan, kalau yang haji khusus sama haji reguler karena punya nomor punggung, nomor porsi, maka dapat dipastikan mendapat kesempatan berangkat. Oh iya. Karena sudah ada nomor urutnya. Pasti masuk karena sifatnya sudah istilahnya sudah booking seat nih. Sudah booking seat. Nah, seperti itu. Tinggal nunggu waktunya. Nah, makanya kalau haji khusus itu perlu waktu estimasi sekarang ini ya, itu perlu waktu 6 sampai 7 tahun untuk menunggu. Nah, kalau haji reguler itu rata itu 30-an tahun. 30 tahun, Pak. Ya, 30-an tahun kalau di Jawa ya. Ada beberapa kabupaten kota yang di bawah itu tetapi itu sangat sedikit. Misalnya di Papua. Oh iya, misalnya ya. Karena memang jumlah masyarakat muslimnya minoritas. Nah, seperti itu. Gitu Mas. Jadi bedanya seperti itu. Tapi itu kan waktu Pak ya. Kalau secara fasilitas haji khusus sama haji reguler pemerintah ada perbedaan nggak Pak? Oh, mungkin haji khusus fasilitasnya sama atau lebih atau di bawah gitu? Ya. Jadi begini. Sehingga kenapa sih ada perbedaan dari 3 itu ya, memang salah satunya adalah berbeda secara fasilitasi, ya kan? Kalau haji reguler ini kan haji yang secara umum salah satu yang dibantu atau disubsidi pemerintah. Subsidi ya? Ya, disubsidi, sehingga para calon jamaah ini cukup dengan 25 juta sekarang ya untuk daftar porsi, kemudian nanti pemerintah akan menetapkan saat keberangkatan itu berapa yang harus dilunasi tambahannya. Seperti kemarin sempat ada polemik sampai mau 100 juta sehingga akhirnya dianulir dan akhirnya kalau nggak keliru sampai 59 atau 60 juta saja yang nanti akan berangkat tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Itu haji reguler. Dan haji reguler fasilitasnya itu ya sekali lagi sesuai dengan jumlah hari di sana, kemudian juga karena reguler berarti masyair ya. Masyair itu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi standar saat berada di Arafah Mina. Nah, sehingga ya kalau haji reguler ya sesuai dengan yang didapat. Jadi tendanya misalnya ya, tendanya pasti tidak tenda VIP, gitu kan. Kemudian ketika di Arafah ya, ketika di Mina misalkan atau di Muzdalifah itu juga tempat di Mina terutama ketika mau lontar jumroh ke Jamarot itu juga jaraknya jauh ya. Tapi kalau haji khusus atau haji furoda itu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih dekat, karena memang fasilitasnya fasilitas yang VIP ya, bintang 5 lah istilahnya. Bintang 5 misalnya. Sehingga dari situ kalau bicara pengorbanan yang dikeluarkan oleh calon jamaah ya beda. Haji khusus dari segi finansial lebih beda gitu ya. Nah, makanya kita ada campaign Haji Selagi Muda ini harapannya karena memang berbeda fasilitas, berbeda waktu tunggu. Sekarang kan orang itu oyak-oyakan sama malaikat Israel gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang tahu Pak. Iya nggak tahu gitu kan. Meski itu nggak tahu, tetapi secara logika, ketika kita bicara haji selagi muda adalah bicara plan kita untuk memprioritaskan niat mencantolkan satu kaki kita paling tidak di Arafah ketika bicara haji. Karena haji itu wukuf Arafah. Salah satu haji wajibnya. Nah, sehingga ketika kita semangatnya haji selagi muda itu tidak hanya bicara fisik kita harus kuat, karena memang haji itu harus kuat fisiknya. Nuhun sewu kalau fisik terakhir haji tahun kemarin ya 2023 itu rekor ya
jumlah yang meninggal dari jamaah Indonesia itu sampai 700-an. Dan itu didominasi oleh jamaah sepuh. Karena kita sudah paham, betul, antrian prosentase terbesar jamaah reguler kita itu adalah 65 tahun ke atas. Iya, karena antrian tadi juga. Karena antrian, ya. Rata-rata seperti itu. Nah, makanya haji selagi muda adalah memastikan niat, memprioritaskan niat, bersegera untuk mengistitoakan diri, memampukan diri, ya, memastikan niat kita sudah ada di sana. Masalah cara, Allah yang genepi. Yang penting otak dan hati niat kita sudah nyantol ke sana, maka bersegera itu jadi prioritas. Amin, amin. Nah, seperti itulah kira-kira. Siap, Pak. Ya. Moga aja saya cepat-cepat dapat kaosnya. Kaosnya dulu ini. Kaosnya siap, ya. Siap. Nanti kaos gampang, ya. Karena setiap pejalan umroh di kita dikasih kaos. Pasti, Pak, ya. Yang laki-laki diparingi kaos. Ya. Balik lagi ke umroh, Pak. Tadi kan haji khusus dari umroh. Nah, kalau saya baca, Pak, ya, saya baca di data itu bahwa di tahun 2023 kemarin itu kalau data dari pemerintah Saudi termasuk rekor kan ya, jamaah umroh mencapai 13 sampai 14 juta lah selama setahun itu. Dari Indonesia itu menyumbang sekitar 1,6 juta kalau datanya Kemenak. Kan cukup wah kan setelah kita pandemi kemarin 2 tahun yang vakum kan, kemudian jamaah melonjak dan yang mengikuti juga ada tren kalau nggak salah. Kalau saya baca-baca umroh backpacker, ya kan. Bahkan di Arab Saudi sendiri ada, nggak tahu aplikasi ini resmi, yang nusuk ya namanya apa ya, nusuk segala macam. Itu dari pihak Biro Travel Umroh atau PPU menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, oke. Yang pertama dulu Mas Zaki ya, yang terkait lonjakan ya. Jadi 2023 ini memang pasca pandemi ya. Jadi pandemi buka pertama 2022 ya, Januari. Terus berjalan ya sampai pada tren naik gitu kan, dan benar 2023 itu saya merasakan ya bahwa kemarin umroh Ramadan saja itu Masya Allah bahkan bisa melebihi jumlah haji pada waktu yang sama ya, di waktu yang sama. Nah seperti itu. Kalau apalagi kalau di total pasti angka 13 juta itu sangat logis ya. Dan ini juga didukung dengan kemudahan-kemudahan yang sudah mulai diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan visi 2030-nya ya, visi MBS ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi semuanya kemudahan. Jadi kemudahan itu salah satunya adalah terkait dengan akses masuk. Ya, akses masuk. Nah, maka muncullah nusuk itu. Jadi nusuk itu produksi COVID sesungguhnya yang digunakan untuk membatasi atau mengatur. Ya, awalannya itu mengatur bagaimana jamaah itu masuk di tempat-tempat tertentu yang memang harus diatur, yang sebelumnya nggak diatur. Jadi misalnya di Masjid Nabawi masuk untuk ibadah ke Raudhah, ya zaman dahulu kala sebelum ada pengaturan, sebelum ada pandemi, itu nggak karuan. Bahkan korbannya juga sudah banyak, keinjak-injak dan seterusnya, nggak khusuk karena teriak-teriak dan seterusnya. Rebutan semua. Ya, rebutan. Nah sehingga pada saat pandemi diatur. Ya. Jadi pandemi itu hikmahnya luar biasa. Pemerintah Arab Saudi menemukan jalan untuk mengatur itu. Dan sampai sekarang akhirnya untuk akses di tempat ibadah yang namanya Raudhah, yang tempat khusus di Nabawi itu diatur melalui nusuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nusuk ini ke depan itu informasi yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi itu untuk semua akses termasuk apply visa dan seterusnya, ya, untuk umroh. Tapi ala kulli hal sampai sekarang itu belum terlaksana, artinya belum di on-kan ya secara luas. Dan terakhir memang masih hanya khusus untuk izin ibadah saja di Raudhah terutama. Dan kalau dulu umroh pun bahkan ada harus masuk nusuk pakai izin, tapi sekarang sudah enggak. Jadi yang sekarang yang paling dominan itu adalah untuk izin ke Raudhah. Ya, dan itu pun sudah ya bisa apply sendiri. Jadi jamaah itu bisa sendiri. Aplikasi sendiri. Jadi seperti itu. Ya kayak biasalah atau masukkan kolektif juga bisa. Nah, kolektif itu biasanya kalau grup itu diurus oleh muasasah namanya atau mitra biru yang ada di Arab Saudi oleh kita. Seperti itu. Dan ya sekali lagi nusuk seperti itu. Dan ke depan memang infonya seperti demikian. Jadi orang dari manapun, negara manapun bisa apply di situ. Nah, tetapi pemerintah Indonesia belum ada regulasi baru ya
Karena setiap peziarah umroh atau jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah kan harus melalui pemerintah sesungguhnya. Betul. Nah, sehingga tetap masih menggunakan apply visanya melalui Biro Perjalanan atau BPIU, ya, yang memang bisa menjamin perjalanan mereka aman di sana. Nah, ini kaitannya dengan backpacker tadi. Ya, nah, backpacker itu sesungguhnya kalau dari Indonesia yang dinamakan backpacker itu orang lebih mengatakan kemudahan akses dia saja, jadi tidak terikat dengan itinerary misalnya, tidak terikat dengan jadwal-jadwal yang seperti booking group atau umroh group. Jadi dia bisa customize gitu kan. Sesungguhnya itu dalam kata kuncinya. Jadi hotel bisa milih sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi secara legal, meskipun dia sendiri, berdua, berempat, berlima, yang istilahnya backpacker tadi tetap tidak bisa lepas dari PPU. Oh, tetap harus PPU coba customize dia. Sehingga prosedur visanya ya tetap melalui visa umroh. Dan visa umroh itu ya harus melalui provider visa yang berkolaborasi dengan PPU kita. Nah, seperti itu. Kalau saya dengarnya istilah backpackeran, orang pesen tiket sendiri, di sana nanti pesen hotel sendiri, main kan nggak ada jadwal itinerary tadi ya, sesukanya dia lah. Kalau itu is oke, tetapi secara prosedur legalnya tetap saja harus nyantol. Harus nyantol. Iya. Karena Perso sendiri kemarin banyak yang ada kasus kan? Iya. Ternyata iya di sana terlantar gitu. Iya. Yang dikatakan backpacker tadi, dan kemudian tiket kepulangannya nggak dibelikan gitu. Ya, dan ini yang jadi masalah. Artinya PPU-nya kena kan? Iya, betul. Ya, karena meski dia bukan operate-nya, tetapi cantolan PPU-nya dia gitu. Karena mohon maaf ini ya, Biro Perjalanan di luar sana, Biro Umroh itu yang legal ber-PPU sama yang tidak itu bisa jadi banyak yang tidak ber-PPU. Meski dia tetap boleh karena kolaborasi bisa. Makanya PPU harus hati-hati. Betul. Itulah ini kan. Balik ke Biro tadi, Pak. Ya. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah ada berita, Pak ya, di Kemenak itu selama 2023 ini total ada sekitar 30-an permasalahan terkait umroh ya yang disampaikan oleh Dirjen Kemenak bagian urusan umroh dan haji itu. Nah, Fresnel ini kan salah satu dari Biro Travel Umroh. Dan alhamdulillah tadi akreditasinya alhamdulillah dan amanah tadi, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi bahkan terakhir kemarin kabar banyak masih ada beberapa jamaah yang gagal berangkat segala macam. Nah, sebenarnya cara milih Biro Travel Umroh yang baik, yang terpercaya, yang amanah itu seperti apa sih, Pak? Kalau dari Biro Umroh kan kadang-kadang kalau kita kan tahu ya, kita cek di aplikasinya Kemenak segala macam, tapi para calon jamaah ini kan kadang-kadang masih awam, apa aja yang lewat di medsos atau kadang-kadang lewat pinggir jalan, namanya kelihatan agak bertulisan Arab segala macam, ternyata dicek nggak ada isinya segala macam. Seperti apa, Pak? Tips-tipsnya untuk para calon jamaah ini? Ya, yang jelas kalau secara umum ya, pihak pemerintah pun sudah memberikan edukasi sesungguhnya bahwa memilih Biro Perjalanan Umroh itu ya pakai 5 pasti itu kan. Ya. Pasti visanya turun gitu ya. Betul. Pasti tiketnya bolak-balik ada ya. Pasti hotelnya gitu kan. Pasti legalitasnya kan gitu. Dan apa namanya? Pasti layanannya. Jadi ini masalah amanah, transparansi, keterbukaan dari siapa? Dari pihak travel sesungguhnya. Jadi kalau di Fresnel kita sejak nama dulu Rihal itu di bawahnya mesti ada umroh dan edukasi. Ya kan? Nah, sehingga apapun yang dikehendaki oleh konsumen, bagaimanapun calon jamaah adalah konsumen ya, kita tidak bicara melulu Anda butuh apa, saya kasih. Tetapi Anda butuh apa, kita akan mengarahkan dan memberikan edukasi atau advice. Betul. Makanya kita sebut travel advisor kan tim kita itu untuk para sales gitu ya. Nah, sehingga jamaah itu sangat paham mulai dari persiapan saat keberangkatan, ketika di Arab Saudi dan ketika pulang gitu. Ya, dan itu sejak awal disampaikan. Bertanya atau tidak itu tugasnya TA tadi. Sudah kewajibannya. Iya, sudah kewajibannya menjelaskan. Dan itu yang kita lakukan ya, yang kita lakukan. Sekali lagi transparansi. Itu yang penting. Kemudian yang kedua
edukasi. Bicara dua ini tadi, dia bertanya atau tidak, kewajiban kita adalah memberitahu. Artinya paite diomongke, ya, bahagianya juga harus sampaikan. Karena kalau bagi calon jamaah yang baru pertama berangkat, misalnya naik pesawat aja baru sekali, dan kebanyakan di masyarakat umum pokoknya pasrah. Aku yang penting mangkat. Sementara ketika nanti ada apa-apa, pasrahnya ganti, gerundel gitu. Kenapa? Karena di depan tidak ada penjelasan, edukasi yang mencerahkan. Nah, sehingga seperti itu Mas Zaki. Jadi yang penting adalah transparansi dan edukasi. Jamaah minta tidak minta kita kasih penjelasan sesuai dengan trip atau janji yang kita sampaikan. Bahkan ketika ada disclaimer pun, jadi ini urusan perjalanan itu mau nggak mau mesti ada disclaimer ya. Karena urusan perjalanan, urusan safar. Rasul sendiri sampaikan urusan safari itu banyak ujiannya. Pasti ada ujiannya. Jadwal berubah, hotel yang sudah di booking harus pindah. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin, bukan sering ya, sangat mungkin. Ya, contohnya Januari kemarin. Januari itu tadi bilang kan 2023 termasuk akhir bulan tahun ya, akhir tahun itu termasuk peak season. Itu Masya Allah. Saya kebetulan terakhir keberangkatan 25 Desember membawa jamaah liburan keluarga. Umrohnya pas malam Jumat itu liburan bagi Arab Saudi, sehingga umrohnya itu luar biasa. Semua jam panas pun padat. Seperti itu contohnya. Nah, hal-hal seperti itu bagi calon jamaah harus clear. Karena yang kata kuncinya bagi pemerintah itu kan sederhana. Dia bisa berangkat, dia harus bisa pulang. Di sana dia terjamin. Itu kata kuncinya. Makanya tadi kalau bicara backpacker tadi, maka bagi kita itu sebenarnya kita nggak ada backpacker. Kita sering nyebut sih umroh mandiri. Ya. Tapi kita punya standar bahwa Anda harus memastikan di tempat yang aman. Gitu kan? Itu yang penting ketika di sana. Kemudian mendapatkan fasilitas agar khusyuk beribadah. Kan gitu. Kemudian bisa pulang. Iya. Nggak bisa pulang. Yang terjadi itu adalah ada yang delay tidak pulang karena tiketnya nggak dibeliin, dan itu repot juga. Padahal beli tiket itu mestinya sudah PP. Ini juga aneh juga, beberapa waktu terakhir itu kok bisa gitu. Ya ternyata memang ada, memang ada. Kemarin ada tim temen yang berangkat, ya yang labelnya backpackeran itu. Ketika ke Aqsa kata apa, pulangnya kapan? Urung ngerti. Kenapa? Urung ditukoni tiketnya mulai. Nah ini kan juga aneh gitu. Ya, artinya kan ini gambling gitu. Nah makanya itu tadi Fresnel punya standar seperti itu tadi Mas Ali. Insya Allah, mudah-mudahan ini juga bagi biro yang lain juga demikian. Karena faktanya kalau biro kena itu ya yang lain juga, masyarakat juga nilainya wah ini mirip-mirip nih gitu. Mau ibadah aja sampai harus takut. Makanya trik ini juga penting nanti ketika sertifikasi macam-macam kan juga memberikan standar layanan yang seperti apa ya. Setuju. Kata tadi saya tertarik edukasi Pak ya. Kalau nggak salah di Fresnel ini kemarin sempat dengar juga kan ada di edukasi ini ada namanya sekolah umroh. Ya kan. Nah, sekolah umroh itu seperti apa sih Pak? Apakah berapa semester? Berapa semester? Cara daftarnya seperti apa? Nek lulus dapat ijazah apa gitu. Oke Pak, sekolah umroh ini menarik ya. Jadi sekolah umroh ini daya beda kita dulu sejak 2016 ya. Kita punya sekolah umroh dulu, kita ya layaknya sekolah, meski tidak harus bicara dengan kelas tempat duduk enggak ya, tapi lebih kepada substansinya adalah bahwa sekolah umroh ini memiliki standar-standar yang seperti sekolah. Ada kurikulum, kemudian ada instruktur atau pengajarnya, ada siswanya. Gitu. Tiga pokoknya. Siswanya ini siapa? Mereka para calon jamaah. Calon jamaah itu bagi kita tidak hanya yang sudah daftar ke kita, tapi siapapun masyarakat umum, bahkan yang sudah daftar di biro lain pun bisa ikut. Free Pak? Free. Ya, free. Seperti itu. Itu sejarahnya seperti itu ya sejak dulu. Bahkan ya sekali lagi kita tahu ya teman-teman bahwa rata manasik atau pembekalan umroh itu zaman dahulu itu relatif minim. Ya, mau berangkat sekali doang ketemu. 1-2 kali. Iya, seperti itu kan. Dan kadang-kadang kalau daftar dari Jogja, bironya Jakarta, Jogja siapa dengan siapa kan nggak ada, ya kan? Nah makanya kita fasilitasi itu. Sampai akhirnya berjalan, pandemi jebret, maka berubah menjadi online. Ya, sekolah umroh. Bahkan setelah kita PIHK muncul, maka kita sekolah haji. Ya, jadi itu prinsipnya sekolah umroh itu. Ada kurikulum yang kita buat, kemudian ada instruktur yang capable ya, kemudian ada juga calon jamaah yang siap untuk mengikuti itu. Ya, dan ini tujuannya
satu bahwa jamaah itu tadi harus teredukasi dengan baik. Ya, tidak hanya bicara manasik, fikih ibadahnya, tetapi juga bicara tentang teknis perjalanan. Karena yang sering kalau manasik itu karena pelajaran agama kan bisa dibaca. Betul, Pak. Paling perbedaan fikih aja. Iya. Yang itu bisa diletakkan pada posisinya. Lah, tetapi kalau yang teknis-teknis ini, ya kan, ini yang kadang-kadang tidak semua orang peduli. Iya. Nah, makanya kita berikan pembekalan teknis. Oke. Nah, itulah menarik sekali sekolah ya. umroh itu. Jadi siapapun bisa daftar sekolah umroh, Bisa, Pak, ya? bisa. Ya harus jadi calon jamaah yang mohon maaf harus bayar uang muka dulu atau apa, siapapun tidak, bisa ya. Tidak, bisa. Jadi teman-teman kalau habis ini tertarik umroh bisa loh daftar sekolah umroh di Rihal atau di Fresnel ini. Ya. Sekarang tiap Jumat sore ya, kalau kelas kita rata-rata 40 orang di masjid gitu ya. Tapi kalau ini kan bisa lebih dari itu. Ya, dan tidak mengurangi substansinya. Alhamdulillah, nah, sangat gitu. bermanfaat, Pak. Sedekah jariah ilmu itu, Pak. Amin, amin. Baik, lagi ke haji, Pak. Tadi menarik ini. Tadi kan tagline-nya haji selagi muda ya. Bahwa sekarang terkenalnya haji itu kan masuk rukun Islam ya, rukun Islam. Yang wajib bagi yang mampu sebenarnya. Jadi kan karena emang haji ini kan salah satu ibadah yang khusus, satu ibadah fisik. Yang kedua ibadah secara finansial juga harus mapan lah minimal. Betul. Ya. Kiat-kiatnya, Pak. Kalau nggak salah Rihal ini kan Fresnel ya. Fresnel ini kan punya haji nabungnya berupa emas atau nanti berupa seperti apa programnya. Itu seperti apa, Pak? Kenapa harus emas seperti apa? Oke, jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a alaihi sabila. Ya, jadi memang alanas ya. Jadi alanas. Kewajiban haji itu alanas kata Allah. Betul. Jadi kepada seluruh manusia. Ya. Man istata'a alaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan itu. Betul. Nah, makanya yang sering guyon ini kita sampaikan ya. Sebelum masuk ke apa yang bisa kita lakukan, langkahnya untuk bisa menapaki haji itu adalah mindset bahwa dulu kalau kita diajar di sekolah agama itu kan mata pelajaran agama itu kan rukun Islam ada 5. Betul. 1, 2, 3. Yang kelima apa? Haji bila mampu. Ya. Ini kalau bicara kalimat komunikasi, ini kalimat dalam tanda petik negatif. Iya. Ya. Makanya kan ada alasannya bila mampu. Jadi orang sering excuse gitu kan. Ora mampu kok kan gitu kan. Betul. Karena bila mampu ya memang tidak salah. Tetapi bagaimana membuat itu positif? Makanya di Fresnel kita kampanyekan adalah bukan bila mampu, tetapi mampu haji. Mampu haji, Pak. Mampu haji. Optimis dulu. Iya, optimis. Jadi ini balik ya. Bukan syarat, tetapi memaksa. Ya karena ini ibadah. Kalau nggak dipaksa ya nggak tekan gitu. Ya kan? Tadi kemarin itu ada jamaah yang kalau Anda sudah niat, maka Allah akan memanggil. Karena Allah akan memanggil mereka yang terpanggil. Akan memampukan mereka yang terpanggil. Bukan memanggil mereka yang mampu. Nah, oleh karenanya istitoah tadi, kemampuan tadi, itu kan Allah sudah ukur sesungguhnya manusia-manusia itu. Alanas kan. Alanas. Jadi ketika kewajiban itu ya dilekatkan kepada makhluk sama Allah penciptanya, maka sesungguhnya Allah sudah ngukur bahwa manusia itu mampu. Itu kata kuncinya. Iya. Ya. Betul. Sehingga Allah ngasih trigger saja. Mampu nih ya tidak bisa terus ngotok, nggak bisa. Makanya manistatu alaihi sabila tadi, perjalanan itu harus ngerti bahwa itu butuh kemampuan. Nah, gitu kan. Ada usaha. Ya, ada usaha. Tidak hanya mampu finansial saja, tetapi juga tadi edukasi, pemahaman dan seterusnya. Oke, dan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kan melihat berkaca dari fakta-fakta ya bahwa tadi sesungguhnya urusannya adalah bagaimana memprioritaskan sekarang atau menunda nanti. Prioritas sekarang atau menundanya nanti, Pak? Iya. Semakin menunda, haji itu semakin jauh dari kita. Betul. Semakin memprioritaskan, maka kaki kita insya Allah diringankan. Ya, karena urusan haji itu tidak hanya bicara yang bisa dihitung pakai logika matematika. Atau yang cuma kelihatan kasat mata aja. Tapi yang tidak kasat mata itu pertolongan Allah itu luar biasa. Betul. Nah, tetapi ikhtiar bumi harus dilakukan. Karena memang ada logikanya kalau ikhtiar bumi. Tapi kalau ikhtiar langit kan nggak ada logikanya. Maka dua-duanya harus jalan. Ikhtiar bumi kita punya fasilitasi ya. Maka kalau nggak mampu cash sekarang untuk mendapatkan porsi haji misalkan. Porsi haji khusus sekarang $4.500. $4.500. Ya untuk porsi saja ya.
Nanti kalau pelunasan nanti akan menunggu pengumuman pemerintah saat akan berangkat nanti. Dan tambahnya berapa? Terus harusnya Pak ya, inflasi secara umum begitu. Nah, terus itu kalau nggak bisa cash, ya nabung kan gitu. Ya nabung sendiri boleh di lembaga keuangan syariah yang dipercaya gitu kan. Atau sekarang pemerintah juga untuk haji khusus membolehkan menggunakan dulu disebut talangan porsi, ya talangan porsi haji, dana talangan. Yang itu kalau di Fresnel ada disebut tiket haji. Jadi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, kemudian jamaah dapat dibeliin porsi dulu nih kasarannya. Kemudian selama 3 tahun jamaah melunasi dengan mengangsur biaya porsi yang dibelikan. Nah itu jadi akotnya jelas. Ya, betul. Akotnya jelas. Nah itu juga kalau mampunya seperti itu, is okay, nggak masalah. Karena Allah ngukur kemampuan kita, dan kita juga bisa ngukur kemampuan kita. Ya seperti itu. Nah, itu yang penting yang harus dilakukan. Jadi ada dua nih, menabung atau beli porsi dulu, kemudian kita ngangsur. Bahkan toh ngangsurnya pun juga sudah lunas ketika kita belum berangkat, karena usianya kan 6-7 tahun ya estimasinya. Betul. Dan itu secara syariah juga untuk yang talangan tadi ya, itu tidak ada pelanggaran atau pelarangan. Ya seperti itu. Yang tadi tuh Pak, yang dalam bentuk emas itu. Oh ya, satu lagi kalau mau nabung kan bisa juga dengan dalam bentuk logam mulia. Betul. Nah ini lebih aman ya, selain aman juga nilainya dibanding rupiah itu akan lebih stabil. Ya kan? Toh itu berupa, soalnya kan emas itu barang ya, betul. Barang dan juga bisa jadi dikonversi menjadi alat tukar ketika dikonversi dengan uang. Nah sehingga kalau nabung, kita punya wadiah qut ya untuk umroh ataupun untuk haji. Jadi tabungan LM, jadi sederhananya beli di Fresnel LM sekian gitu kan, ditabung di situ. Suatu saat kalau sudah jumlahnya itu bisa dihitung. Kita dulu punya kalkulator haji sama kalkulator umroh. Dan dengan nilai jual saat itu Pak. Saat itu, ya saat itu. Jadi kalau nabung nanti misalkan Mas Zaki nabung untuk umroh nih. Saya nabung LM, dihitung itu sama kalkulator. Kira-kira dapat berapa gram nanti bisa umroh gitu kan. Kalau umroh rata-rata di 30 gram. Dengan asumsi dasar 1 gramnya 1 juta misalnya. Dan tapi saat nanti kan bisa berubah. Bisa 40 juta. Sesuai. Nah, bisa jadi kan gitu kan. Karena nabung nilai emas itu relatif naik, kalau dalam tempo transaksi cepat sih memang naik turun. Tapi kalau jangka panjang insya Allah lebih aman. Makanya nabung ya, relatif lebih aman dan ya kayak lemah lah saja emas itu. Dan investasi malah kayak Pak. Betul, dua-duanya itu dapat nanti. Nah, itu makanya menarik bisa menggunakan fasilitas itu. Haji pun juga sama. Kalau haji dapat porsi itu rata-rata sampai menabung 70 gram. Ya, 70 gram Pak ya. Ya, 70 gram. Ya, 70 gram bisa misalkan kalau nabung satu bulan 1 gram misalkan, kan bisa dihitung tuh. Berarti selama 70 kali. 70 kali. Berapa tahun ya? Bisa dihitung kan? 5-6 tahun Pak ya. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memetakan ya, menggunakan azas menghitung tetap perencanaan tadi, kemampuan saya di mana gitu kan. Kalau saya punya pendapatan rutin itu saya kira juga bagus dengan tiket haji tadi. Jadi sebenarnya dari diskusi tadi Pak ya, itu kan sudah banyak banget jalannya Pak ya. Dari teman-teman muda, bagi teman-teman yang di rumah pengen umroh kan sebenarnya ada jalan menabung, menabung emas, tadi juga ada sekolah umroh segala macam, tinggal niatnya aja. Betul. Sama skala prioritasmu mau yang kemana dulu sih sebenarnya. Betul. Nah, lagi Pak, ini kan kebetulan di kantor Trik ini kan rata-rata hampir kayak freshnya Pak. Kita masih fresh. Rata-rata masih muda. Masih 17-an tahun ya. Macam betul ya. Dan kemudian rata-rata kantor ini kan banyak kantor yang sebenarnya pengen program kita umroh bareng deh satu kantor ya kan. Kebetulan kalau ada yang punya niatan bareng, pengen umroh bareng, rame-rame ya. Rame-rame ya. Itu kalau Fresnel sebenarnya bisa juga dikelopin sama tadi. Menabung segala macam, nanti didaftarin, nanti nabung mungkin dari gajinya atau seperti apa, itu bisa sekali. Bisa sekali. Ya, jadi sekali lagi banyak jalan menuju Arafah, banyak jalan menuju Ka'bah, banyak jalan menuju Nabawi. Yang penting tadi, cantolan pertama tadi, la tusaduri hala ila salasil masajid. Ini penting.
Jadi Rasul itu mengingatkan kita, ojo kamu berkorban banyak-banyak, ya. Jadi kemana ngantaknya duit akeh sebelum ketiga masjid ini, kata Rasul. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Artinya ini prioritas kan? Iya. Jadi Rasul ngajarkan prioritas. Nah makanya kalau teman-teman muda di Trik misalkan, kemudian di kantor-kantor yang lain, asik juga kan? Kalau umroh bareng-bareng. Betul. Ya. Dan jika memang tadi tidak bisa cash sekarang, maka yang dilakukan adalah bareng-bareng nabung. Atau bareng-bareng nyisihkan tuh. Dan trip itu bisa dihitung sekarang. Jadi misalnya nih, teman-teman Trik, ada berapa orang? 30 orang. 25 orang misalnya. Ya tinggal mau umroh kapan? Mau umroh tahun 2026 misalnya. Kita mau annual meeting di sana. Asik kan? Buat jadwalnya sendiri. Iya. Ya, buat jadwalnya sendiri, buat internetnya sendiri. Tinggal kami menghitungkan kebutuhannya. Nah, kan gitu. Itu Pak, yang seperti custom itu ya. Misal kita kan satu kantor katakanlah 30 orang. Pengen berangkat sendiri secara privat 30 orang itulah biar saya nggak tercampur sama lain. Bisa Pak, 30 orang. Bisa. Dan sekali lagi bisa dihitung sendiri, dihitung bareng-bareng maksudnya ya. Kebutuhannya apa? Yang dibutuhkan apa? Kemudian di sana mau ngapain? Pengen mampir kemana aja? Iya, mau kemana aja. Ada sekitar. Ini kalau kita sedang mengembangkan umroh 360. Ini yang akan nyaingi nusuk. Umroh 360. Iya. Seperti apa itu Pak? Bismillah. Jadi umroh 360 ini nunggu launching, mohon doanya. Ini nanti akan memberikan fasilitasi kemudahan. Selayaknya orang tinggal klik saya mau kemana ngurus sendiri gitu kan. Ya, mau beberapa spot saja dan seterusnya. Jadi kalau saya bilang sih umroh suka-suka. Umroh suka-suka dan caranya mudah dan itu tren sekarang. Jadi ada prosentase masyarakat Indonesia itu yang bisa jadi sudah bolak-balik umroh tapi grup. Betul. Ya kan? Kebanyakan Indonesia kan grup tuh. Banyak orang sekarang pengen itu tadi. Saya nggak pakai grup lah. Saya tak sendiri. Nentuin sendiri. Saya mau menapak sejarah perang Badar. Kalau di umroh trip reguler gak ono. Iya, Pak. Ya kan? Betul. Saya mau melihat sumur di mana sumur itu dulu yang diperebutkan di Badar. Ini misalnya. Saya mau ngecek di mana sih rumahnya Khadijah. Sudah pernah tahu belum rumahnya Khadijah? Sementara belum pernah, Pak. Nah, itu dia. Jadi banyak sejarah yang tersembunyi yang bahkan orang 5 kali umroh pun belum mengerti. Nah, itu umroh 360 akan memberikan sensasi pilihan-pilihan sendiri, dihitung sendiri. Ya, tinggal kita bantu nanti. Mau dijemput enggak? Sudah berani sendiri enggak? Tetapi secara legal prosedur kalau visa umroh ya tetap diurus dari pihak biro semua, seperti Pak, itu. Ya. Jadi aman. Menentukan semua Pak ya. Betul. Estimasi biaya juga apalagi kalau mau 30 orang. Karena 30 orang pasti nanti akan bisa dihitung lebih hemat. Iya. Ya, karena biasa kalau tur jumlahnya lebih banyak, insya Allah lebih hemat. Dan itu sangat mudah dan kita welcome. Alhamdulillah. Ya, dengan skema apapun bisa. Ya. Istimewa ini. Insya Allah begitu. Ya. Alhamdulillah Pak Duri, banyak banget ilmunya ini. Jadi Insyaallah. Dari tadi umroh, haji segala macamnya. Kayaknya udah nggak terasa, udah makin siang, makin panas. Makin panas ya Mas, saya sudah panas. Jadi gitu teman-teman. Jadi banyak banget ilmu dari Pak Duri terkait umroh bagi teman-teman. Jadi umroh itu sebenarnya bukan masalah ya uang iya sih, tapi masalah niatnya dulu. Karena banyak jalannya. Tadi banyak jalan ke Masjidil Haram, ke Nabawi, ke Aqsa segala macam. Jadi teman-teman harus niat dulu, nanti baru menentukan nih biro travel umroh mana aja yang terpercaya kan. Salah satu tadi Fresnel juga udah. Alhamdulillah tak kasih bocoran Pak. Akuntasenya A. Alhamdulillah dan amanah harusnya. Amin. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ini Fresnel ini salah satu solusinya seperti itu. Insyaallah. Terima kasih Pak Duri. Semoga lancar sukses. Alhamdulillah. Amin. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.